Oke, selamat datang di Vanimature Indonesia bersama saya Irfan. Kali ini saya akan membahas dan panduan cara install sebuah software yang namanya adalah Mendeley Desktop. Nah, apa sih itu Mendeley Desktop? Mendeley Desktop itu adalah sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk kita menyusun sebuah laporan, karya tulis ilmiah maupun tugas akhir skripsi. Nah, dan kita sekarang akan menginstal Mendeley Desktop ini dari awal hingga penggunaannya. Nah, di sini saya memiliki aplikasinya, tapi yang versi lama. Tapi saya anjurkan yang versi lama. Kenapa? Karena di sini yang versi lama ini akan sangat cepat cara installnya dan juga tidak membutuhkan server yang banyak. Kan karena kalau kita menginstal Mendeley Desktop kita butuh koneksi internet. Nah, kita langsung saja ya, kita klik Mendeley Desktop untuk menginstalnya. Yes. Nah, kita lakukan install seperti biasa. Next, agree. Nah, ini biarin aja seperti ini, biarin aja, lewati aja, kita langsung next aja. Dalam menginstalan Mendeley Desktop itu kita pastinya membutuhkan koneksi internet karena kita akan mendaftarkan email kita melalui wizard Mendeley Desktop itu. Nah, ini kan sudah selesai ya, ini udah bisa kita jalankan. Kita finish, klik finish. Tapi sebelum kita bisa menggunakan Mendeley Desktop ini, kita di sini diharuskan untuk masuk atau login terlebih dahulu lewat email. Jika belum punya, kalau saya ini udah punya ya ini. Jika belum punya, Anda bisa register ke sini ya. Ini klik registernya. Nah, nanti kita akan dituntun melalui browser. Nah, di sini kita melihat ada 4 field. Nah, di 4 field ini kita harus mengisi secara lengkap seperti email address, first name atau nama depan, last name atau nama belakang, dan password atau sandi. Nah, di sini kita akan pilih email address. Kita pakai email yang belum pernah didaftarin ke Mendeley Desktop ini. Contohnya kita pakai email punya saya ini. Nah, lalu kita masukkan nama pertama. Ini contoh aja ya ini ya. Nanti teman-teman bisa ngisi sesuai nama masing-masing. Nah, untuk pengisian password diusahakan teman-teman harus mengisi password itu minimal 16 karakter. Nah, dari 16 karakter itu kombinasikan antara huruf dengan angka. Jangan huruf semua, jangan angka semua. Kenapa? Karena password itu sangat sensitif. Sekali kita memasukkan password beberapa digit ya. Nah, apabila itu digitnya cuman sedikit atau 6, nanti itu akan rentan. Jadi orang lain bisa mengetahui password kita. Jadi diusahakan sebanyak-banyaknya. Kita masukkan aja gitu, contoh. Nah, kalau sudah selesai, klik continue yang ada di sini ya. Nah, ini kita masukin profil kita, lengkapi seperti ini, field of study atau academic status. Nah, dari field of study ini kita pilih sesuai dengan jurusan perkuliahan kita. Ini banyak, ini ada agrikultural atau pertanian, ada seni, ada biologi, ada apa macam-macam. Nah, sebagai contoh saya milih computer science atau sarjana komputer. Academic status ini kita status di sini sebagai apa?
apakah sebagai dosen atau sebagai mahasiswa atau sebagai profesor atau sebagai pustakawan. Nah, di sini kita milih sebagai mahasiswa. Nah, tapi di sini mahasiswa juga ada beberapa pilihan lagi. Ada student bachelor, student doctor student, ada student master, ada PhD, ada postgraduate. Nah, dari sini kita memilih student tapi statusnya bachelor atau sarjana muda S1. Kalau untuk S2, master atau magister, kita pilih yang ini. Tapi untuk sementara kita pilih yang ini, yang bachelor. Kalau sudah selesai, klik create akun untuk membuat akun. Pastikan dalam penginstalan Mendeley ini ya, karena kan ini online ya, jadi koneksi itu harus stabil, jangan sampai terputus-putus. Karena kalau sampai terputus-putus, nanti prosesnya bisa gagal atau nanti kita akan mengulanginya dari awal lagi, dan itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Ini kita masukin institusi atau kampus kita. Nama kampus kita apa di sini? Contoh Universitas Indonesia. Nah, setelah kita menuliskan ini dengan benar, nanti akan muncul beberapa universitas sesuai dengan kita yang tulis di sini. Contoh kita ini ada komputer science atau sarjana komputer sesuai dengan status kita sebagai mahasiswa, apa itu jurusannya. Kita klik yang ini contohnya ya. Nah, kalau sudah, kita save dan continue, klik ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah berhasil. Kita udah berhasil membuat akun Mendeley. Ini udah ada profilnya nih, adventure. Nah, setelah itu kita akan masuk melalui Mendeley yang tadi sebelum kita menggunakannya. Oke, karena saya udah mempunyai akunnya untuk pertama kali, jadi saya masukin yang akun yang dulu. Kalau yang teman-teman baru mendaftar, bisa masukkan akun sesuai yang tadi teman-teman daftarkan pertama kali, seperti email sama passwordnya. Kalau saya kan ini udah tersedia ya, jadi saya tinggal masuk aja. Nah, ini biarin menyalain checklistnya, jangan sampai hilang, nyalain aja supaya kita tidak usah bolak-balik mengisi email sama password, supaya otomatis loginnya. Kalau sudah seperti ini, kita klik sign in ya untuk masuk. Nah, ini tampilan ini kita sudah memasuki tampilan ini ya, berarti udah bisa login. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan file berupa PDF contoh paper dari orang lain atau referensi orang lain. Misalnya kita masukin paper punya saya. Ini kita drag ke sini ke Mendeley. Nah, ke sini kita drag and drop and paper here. Kita tempatkan di sini dan lepaskan. Nah, ini sudah di upload ya, istilahnya sudah di upload di Mendeley. Setelah itu kita klik next. Dan ini gak usah di checklist juga nggak apa-apa, langsung aja finish. Nah, ini tampilannya udah berhasil ya, kita bisa menggunakan Mendeley ini. Ini kita note aja ya. Jika kita tidak ingin menginstal yang baru, kita note aja. Kalau ingin menginstal yang baru, install. Tapi terserah. Jadi itu terserah teman-teman. Kalau saya mending note aja. Jadi tidak usah install yang baru lagi, karena ini juga masih ada. Nah, ini tampilan Mendeley desktop seperti ini.
Sekarang kita contoh ke kita ke add file ya, atau kita masuk ke ini dulu, ke create folder ya, create folder. Nah, create foldernya itu kita masukkan sesuai folder yang ada di sini. Contohnya kita buat folder di sini, nama foldernya data mahasiswa. Ini juga harus sama, data mahasiswa. Oke. Setelah itu kita drag file yang ada di sini. Contoh kita drag file punya saya, paper punya saya, kita drag ke sini. Nah, oke. Ini paper punya saya ya, atau jurnal karya tulis ilmiah, dengan judulnya seperti ini. Supaya kita rapi dalam mengedit, kita bisa edit judul ini serapi mungkin. Misal ini kan tulisannya pada besar semua ya, kita rubah jadi kecil. Ininya kita rubah jadi kecil, hanya kapitalis depannya aja. Contoh seperti ini aja dulu. Nah, kalau sudah, ini di sini ada author ya. Autornya itu berarti yang buat ini, yang buat paper ini siapa? Yang buat paper ini orangnya siapa, pelakunya. Kita masukkan di sini supaya tidak menghilangkan hak cipta seseorang yang membuat paper ini. Jadi kita masukin nama dari yang mempunyainya ini, paper ini ya. Ini jurnal. Di sini ada, kita lihat ada file jurnal ya. File jurnal kita masukin di sini tentang jurnal apa nih. Kalau kita bingung, kita bisa lihat, ini bisa kita klik 2 kali. Nah, kita bisa lihat ini jurnal apa. Nah, ini sudah diketahui, jurnal online ICT. Kita bisa klik di sini, tulis jurnal ICT. Tahun berapa? Bisa lihat lagi. Karena ini baru, sekiranya kita tahu ini tahun 2016. Tahun 2016. Ini volumenya nggak usah diisi, biar kosong aja. Isunya tentang apa ini? Karena ini tentang perkuliahan bisnis intelijen, kita masukin isunya bisnis intelijen. Dan ini halaman emang udah bener 1-11. Kalau sudah, kita coba untuk memasukkannya di Microsoft Word ya. Kita buka Microsoft Word kita. Di sini kita akan, karena kalau di karya tulis ilmiah itu pastinya ada referensi paper orang lain ya, referensi karya tulis dari orang lain atau peneliti-peneliti terdahulu. Biasanya seperti itu kalau membuat sebuah skripsi atau laporan, biasanya ada seperti itu. Nah, dengan menggunakan software ini, kita bisa mengambil sumber datanya. Jadi tidak hanya sekedar kopas aja. Kita bisa memasukkan citranya. Jadi orang yang menulisnya, supaya kita tidak disebut plagiat atau cuma tukang kopas, bisa disebut seperti itu. Di sini kita contoh, kita mau ngambil data atau
artikel dari ini. Misal kita masukin yang ini, pembahasan. Kita bisa klik yang ini nih untuk mengkopikan atau menyalin teks yang ada di sini. Kita bisa klik yang ini nih, selected text. Klik. Nah, ini bisa di kopas ya. Pas kita contoh sampai titik ini. Stop. Nah, di sini ada pilihan. Kita bisa menambahkan catatan, kita bisa copy atau salin. Di sini ada define atau mengunci. Kita copy aja. Kita tempelkan di sini. Press ya. Nah, setelah itu, karena kita hanya menyalin atau menirukan artikel yang sama dari paper punya orang lain, kita bisa memasukkan citation. Nah, apa itu citation? Citation itu adalah data atau profil seseorang yang membuat paper ini. Jadi kita akan cantumkan ke sini. Ya, jadi di sini nanti ada pembuat atau pencipta artikel ini, agar kita tidak disebut sebagai tukang kopas, tukang paste ya. Nah, cara memasukkan citation itu, kita tuh masuk ke reference ya. Kita masuk ke reference, menu reference. Nah, di sini ada insert citation nih. Ini menu ini ada ketika kita sudah menginstal Mendeley. Kalau kita belum menginstal Mendeley, menu ini tidak ada. Ini hanya bawaan dari Mendeley, bukan bawaan dari Microsoft. Nah, kita masukkan insert citation di sini. Insert citation. Kita masuk ke ini dulu. Oh ya, sorry. Kita harus install ini dulu terlebih dahulu. Install MS Word plugin. Oke, ini kita close dulu ya. Karena saya lupa tadi. Saya belum install ini dulu plugin dari Words-nya. Microsoft Word-nya. Kita install dulu aja di sini dari menu tool, kita ada pluginnya, kita install aja. Nah, ini oke ya, kita kalau mau install oke. Nah, ini sepertinya udah berhasil. Ini kalau udah berhasil di sininya ada tulisan uninstall. Berarti udah nggak perlu diinstal lagi karena udah berhasil diinstal. Nah, sekarang kita buka lagi Microsoft Word-nya, contoh. Kita ulang kembali dengan cara tadi. Misal kita membuat ini, kita copy paste artikelnya ini sampai sini saja. Nah, copy, kita masukkan ke sini, paste. Nah, setelah itu kita coba untuk masukkan citationnya seperti yang tadi, masuk ke reference. Insert citation. Ini udah bisa ada tulisan insert citation. Kalau tadi kan belum ada seperti ini. Mungkin beda tampilannya. Kalau ini udah otomatis. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat go to Mendeley. Ini kita bisa mencari pengarangnya, nama pengarang atau penciptanya. Sini kembali. Nah, kalau mau kita lihat mau ngambil dari Mendeley, kita bisa klik go to Mendeley karena kita mau mengambil datanya dari Mendeley kan ya. Nah, klik. Nah, di sini ada option sheet ya. Kita klik di sini. Ini down dulu ya. Ini down dulu. Nanti kita klik ininya nih. Nanti kita pilih dokumen dulu. Dokumen yang mau di citation kan.
yang mau diterapkan ke Microsoft Word ini. Contoh kita yang ini, karena saya tadi menyalin artikelnya dari paper yang ini. Nah, lagi insert dulu ke sini, baru di site. Ya, ini kita klik site ya, karena ini udah poinnya di sini di dokumen ini. Klik. Nah, di sini kita udah melihat nama pengarangnya sama dengan apa yang ada di Mendeley. Sama. Walaupun ini nama depan ya mungkin emang aturan Mendeley seperti itu. Jadi ya udah, tidak usah dipikirkan ini. Abaikan saja. Yang penting nama yang dari sini sudah bisa tercetak di sini. Atau mungkin bisa dikreasikan seperti di text mirroring bisa. Nah, kalau kita mau masukkan bibliografi atau referensi yang lain, tapi dari paper ini juga kita bisa insert bibliografi. Nah, ini sudah tercetak. Ini nama pengarangnya, ini tahun papernya tahun berapa, ini judulnya. Nah, ini nama jurnalnya apa, isunya atau masalah yang tentang apa, sama halamannya ada berapa, sesuai dengan apa yang ada di Mendeley. Nah, ini kan sama kan ya. Nah, jadi seperti itu penggunaan Mendeley dalam melakukan penyusunan tugas akhir atau laporan atau skripsi ya. Jadi kita bisa menjiplak sebuah artikel dari paper tanpa menghilangkan citra atau hak cipta dari orang yang membuatnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Irfan dari Fun Amateur Indonesia. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.